class of 2 PBIA1. I want to show you what is the adjective. Explain detail about adjective. Okay? We continue to adjective. Adjective divided by two kinds. There are scale and limit. What is the scale? Scale is if the adjective word added very, if you wanted the word is more. Example, nice. To be very nice, you add the word very. Okay, and then good. To be very good, you just add very. And then we next to limit. Limit is the adjective word isn't added by very if you want the word is more, because the adjective word of limit contains the meaning of absolutely. Example, tiny, huge, exhausted, etc. Oke, teman-teman, adjektif itu ada kalanya scale, ada kalanya limit. Scale ini kata-kata adjektifnya ditambahi very kalau kalian ingin makna dari adjektif itu lebih. Misalkan nice, manis ya. Kalian tinggal menambahkan very jika kalian ingin menjadikan maknanya sangat manis. Good, jadi very good. Kemudian limit. Limit adalah kata-kata adjektif yang tidak perlu ditambahi very jika kalian menginginkan makna dari kata adjektif itu lebih. Karena apa? Adjective word dari limit itu sudah mengandung makna absolutely, sudah mutlak ya, sudah pasti. Contohnya, example-nya tiny. Tiny itu kecil, kecil yang emang mutlak sangat kecil. Jadi cukup tiny aja kalau kalian emang nggak perlu tambah very. Terus ada huge. Huge itu mutlaknya dari kata big. Big besar. Kalau huge itu udah pasti sangat besar. Gitu ya. Terus ada exhausted. Oke. Thank you. Oke, next teman-teman kita lanjut ke adjectives ending in ing and ed. Adjektif yang diakhiri dengan ing dan ed. Oke. Kata-kata yang diakhiri, adjektif yang diakhiri ing, biasanya ini mendeskripsikan tentang seseorang, tentang situasi atau benda. Nah, kalau yang ed, adjektif yang diakhiri ed ini biasanya mendeskripsikan efek akibat terhadap seseorang dari seseorang, benda atau situasi itu. Nah, sekarang kita ke yang diakhiri ing ya. Biasanya itu ada tambahan titik-titikkan. Contohnya boring. Nah, boring ini adjektif yang diakhiri ing, dia ketambahan makna titik-titikkan menjadi membosankan. Kemudian ada satisfying, artinya asalnya puas. Berhubung dia diakhiri ing, maka dia ditambahi makna titik-titikkan menjadi memuaskan. Example ya, that even is boring toward many people. Even itu membosankan terhadap banyak orang. Nah, itu kan boring menjelaskan suatu kejadian ya, suatu situasi gitu. Situasi apa? Event, that event itu. Oke, lanjut ke yang diakhiri ed. Nah, kalau yang diakhiri adjektif yang diakhiri ed, nanti mananya arti dasar dari kata itu sendiri. Nah, contohnya di sini ada bored, artinya bosan. Udah bosan aja, nggak usah ada membosankan, enggak. Soalnya dia diakhiri ed, jadi langsung makna dasarnya bored, bosan. Satisfied. Nah, satisfied ini diakhiri ed, langsung maknanya jadinya puas. Example-nya, I'm so bored with this moment. Aku sangat bosan dengan momen ini. Nah, gitu. Ini kan dampak terhadap situasi ya, bored ya, karena diakhiri ed. Situasinya apa? This moment. Oke. Thank you friends. Teman kita lanjut, we continue to compound adjective. Oke.
What is compound adjective? Compound adjective is formed when two or more adjectives work together to modify the same noun. Oke. Compound adjective itu dibentuk dari dua atau lebih kata sifat yang bekerja sama untuk menjadikan suatu kesamaan noun, ya. Rumusnya apa? Rumusnya pertama adalah article, di antaranya ada an, the, plus adjective phrase, di antaranya ada number, plus hyphenate atau tanda strip, plus noun, a noun in the singular, plus modified noun. Oke, kita langsung ke contoh ya. Contohnya ada a house with two doors. Nah, gimana caranya tadi? Pertama, ini belum menjadi compound adjektif ya. Ini masih kalimat biasa. Cara menjadikan compound adjektif gimana? Kita sesuaikan dengan rumus. Pertama itu kita menyusunnya dimulai dengan artikel. Itu sudah ada, yaitu a ya. A di sini. Nah, kita tulis di sini ya, bukan a. Kemudian di sini ada adjective phrase, yaitu ada number. Nah, di sini menunjukkan number mana? Tuh. Nah, kita tulis di sini tuh. Kemudian setelah number di sini plus hyphenate, tanda strip ya, tanda strip. Oke. Setelah itu kita tambah noun in the singular. Nah, kata benda yang tunggal. Nah, di sini kan kata bendanya itu jamak karena tadi ini ada angka 2 ya. Jadinya door-nya itu dikasih s, doors. Berhubung di sini dijadikan compound adjektif, berarti harus menggunakan noun in the singular. Jadi s-nya harus dibuang. Nah, door, a two door, kemudian plus modified noun. Modified noun-nya apa tadi yang di awal ini house. Nah, kita taruh setelah door ya. Jadi isinya. Jadi hasilnya adalah a two door house. Gak ada yang berupa jamak ya. Di sini semuanya nounnya singular semua. Dan harus ada tanda ininya. Kalau mau di compound adjektif harus ada tanda strip hyphenate. Kemudian yang kedua ada contoh soal lagi nih. An owl with two eyes. Nah, di sini an owl with two eyes. Nah, ini belum ya. Oke, gimana caranya? Oke. Caranya tadi. Nah, kita di sini menulisnya itu an dulu ya, artikelnya dulu. Nah, abis an kita menggunakan adjective phrase dari number dulu. Mana yang number ini? Two ya. Nah, habis itu kita pakai plus hyphenate, tanda strip. Jangan lupa tanda stripnya, seret kayak gini. Habis itu plus noun in the singular. Nounnya mana? Nah, ini nounnya. Nounnya yang setelah angka tadi ya, itu eyes. Ace, bukan ice ya. Ace. Ace ini masih jamak, masih plural. Jadi harus kita singularkan dengan membuang s-nya. Jadi gimana? Ace. S-nya hapus. S-nya mana ya? Oke, kita ganti mana? Udah ya. Nah, terus tambah modified noun. Modified noun-nya mana? Owl ya di sini ya. Jadi owlnya taruh di akhir. Nah, berhubung di sini itu tadi kan masalahnya pakai an itu karena depannya o ya, dimana huruf vokal kalau mau dikasih artikel itu kan makanya an. Berhubung di sini sudah berganti jadi huruf konsonan, jadi ini digantinya pakai ya, n-nya diganti guys. Teman-teman n-nya diganti ya, n-nya dihapus dulu. Nah, jadinya ya hanya ganti yang gede aja deh. Oke ya.
Oke, semuanya, terima kasih. Noun and compound noun. Oke, kata benda dan gabungan kata benda. Nah, kita pertama kesini dulu ya. Noun. Noun itu apa sih? Noun is a word used to identify any of class of people, places, or things, or to name a particular one of these. Kata benda adalah sebuah kata yang noun adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi dari beberapa kelas kata dari beberapa jenis tingkatan, entah orang, tempat, atau benda, atau untuk menamai particular bagian dari ini semua, bagian dari people, place, or things. Nah, example contohnya ada bag, board, cycle. Cukup satu kata ya. Noun itu cukup satu kata. Bag, tas, board, papan, cycle, sepeda. Dan kita lanjut ke compound noun. What is the compound noun? Compound noun is nouns that made up of two or more nouns. Compound noun adalah beberapa kata benda yang dibuat dari yang dibentuk dari dua atau lebih dari kata benda. Jadi nggak cuma dua aja, bisa lebih dari dua. Nah, example nih ya, ada Vina's home. Nah, di sini kan asalnya cuma, misalkan kalau nggak digabungin, ini cuma Vina doang, namanya noun. Home doang, namanya noun juga. Berhubung mereka dijadiin satu, nah berarti kan gabungan dua kata benda, maka disebut dengan compound noun. Caranya nggak cuma gabung doang, tapi harus ada tata cara penulisannya. Nah, pertama itu subjeknya dulu, nama orangnya dulu, yang punya dulu, Vina. Kemudian dikasih tanda petik S, berarti nanti ini menunjukkan kepemilikannya Vina. Apa yang dimiliki Vina? Home, rumah. Jadi Vina's home berarti rumahnya Vina. Next, kedua, Suli's horse. Nah, Suli's horse. Di sini ada dua noun, Sulis dan horse. Sulis ini termasuk kategori people ya, tadi noun. Terus horse-nya ini termasuk kata, ya bisa dibilang dia masuk ke things ya. Horse, kuda. Nah, di sini kan yang ditulis itu subjeknya dulu, Sulis. Nah, kenapa di sini nggak ada S-nya kayak yang di atas, si Vina ada S-nya? Karena Sulis ini udah ada S-nya, diakhiri S sendiri. Ini asli punya Sulis. Tapi tetap pakai tanda petiknya, tetap harus ada. Ini sebagai tanda kepemilikan. Horse, Sulis, horse. Oke, horse. Lanjut ke bawah ada Rizky's trouser. Nah, di sini Rizky sama trouser. Nah, berhubung di sini belakangnya huruf terakhirnya bukan S tapi huruf Y, maka tetap dikasih tanda petik terus kasih S. Rizky's trouser. Oke, thank you very much for all. Nice to meet you. Teman-teman semua, thanks for watching my explanation about noun.